Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2B dari mata kuliah Teknologi Komposit Universitas Sultan Ageng Tirta. Di sini kami ingin memaparkan materi mengenai pemanfaatan serat kabut kelapa sebagai material penguat pengganti fiberglass pada komposit resin polyester untuk aplikasi bahan konstruksi pesawat terbang. Adapun anggota kelompok dari kelompok 2B ini, yang pertama itu Nanda Permana Rizkulo dengan NPM 333419006, yang kedua Ika Wulandari dengan NPM 333419007, yang ketiga Devia Zilka Kisdi Ardini dengan NPM 33341901010, kemudian yang keempat Siti Anissa dengan NPM 33341901012, yang terakhir saya sendiri Bahtia Lubis dengan NPM 33341901033. Selanjutnya konten materi yang akan kami bawakan, yang pertama itu adalah pendahuluan, yang kedua itu adalah metode, ketiga itu adalah hasil dan pembahasan, kemudian yang terakhir itu terdapat kesimpulan. Selanjutnya yang pertama itu ada pendahuluan. Seperti yang sudah kita ketahui, teknologi modern pada bahan konstruksi pesawat terbang dituntut untuk dapat menemukan bahan-bahan yang ringan namun memiliki daya tahan seperti kekuatan yang tinggi. Bahan dengan karakter seperti ini sangat banyak digunakan dan dimanfaatkan terutama pada badan pesawat terbang. Karena pada prinsipnya semakin ringan dari desain pesawat terbang, maka bahan bakar yang diperlukan itu akan semakin sedikit sehingga dapat berdampak langsung pada efisiensi sebuah bisnis penerbangan. Saat ini konstruksi pesawat-pesawat terbaru menggunakan bahan-bahan komposit sebagai komponen utama sebagai bahan pesawat. Material komposit ini didefinisikan sebagai material kombinasi antara dua material atau lebih yang secara makroskopis berbeda bentuknya, komposisi kimianya, dan tidak saling melarutkan, di mana material yang satu berperan sebagai filler atau sebagai penguat dan yang satu laginya sebagai pengikat atau matriks, sehingga akan terbentuk material baru yang lebih baik dari material penyusunnya. Komposit dari fiberglass ini memiliki sifat ringan dan kuat, tetapi biaya yang diproduksinya itu lebih mahal. Selain itu, fiberglass mudah rusak pada tekanan tinggi, sehingga dibutuhkan adanya material pengganti fiberglass yang berasal dari serat alam. Salah satunya alternatifnya adalah serat sabut kelapa. Selanjutnya, ada metodologi penelitian. Bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu serat sabut kelapa dan matriks resin polyester dengan campuran 10 tetes Hartner jenis MECPO atau methyl ethyl keton peroxide. Alat yang digunakan terdiri dari cetakan kaca, kuas, cutter, sendok, batang pengaduk, dan Erlenmeyer 500 ml. Adapun langkah-langkah pembuatan komposit ini. Yang pertama, menyiapkan serat sabut kelapa yang telah dipotong dapat menggunakan metode wet layup, yaitu potongan serat sabut kelapa disusun di cetakan yang sudah dilapisi dengan plastik film, dan pemberian matriks resin polyester dikerjakan secara manual dengan kuas dan ditekan dengan roller untuk memastikan tidak ada udara yang terperangkap. Yang kedua, pembuatan papan komposit dilakukan sebanyak 5 komposisi yang berbeda dengan fraksi berat serat sabut kelapa mulai dari 0% hingga 4%. Kemudian, yang ketiga, dilakukan uji mekanik yang meliputi uji impact dengan metode Charpy. Uji impact ini dilakukan untuk mengetahui ketahanan bahan komposit setelah dikenai beban, apakah tahan terhadap benturan atau tidak. Setelah dilakukan pengujian impact, maka yang keempat dianalisa hasil mode patahan yang terlihat pada setiap sampel. Lalu, hasil mode patahan dilihat permukaan mikroskopisnya. Baiklah, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Pada gambar yang ditampilkan menunjukkan bahwa komposit yang dibuat dari resin polyester berpenguat serat sabut kelapa rata-rata memiliki permukaan yang kasar, kaku, namun ringan dan berwarna bening. Semakin banyak fraksi berat serat yang ditambahkan, maka volume resin dan serat sabut kelapa menyebar lebih rata dan hampir menutupi permukaan komposit di dalam cetakan. Dapat dilihat di sini ada hasil fabrikasi sampel untuk cetakan 12 cm x 9 cm x 2,5 cm. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang data hasil pengujian impact. Terdapat tabel 1, yaitu data hasil uji impact komposit dengan variasi fraksi berat serat sabut kelapa dengan menggunakan matriks resin polyester.
Lalu di sebelahnya ada gambar 2 yaitu grafik hubungan antara variasi fraksi berat sabut kelapa terhadap energi impact rata-rata yang diserap oleh komposit polyester. Data dan grafik hubungan variasi dari fraksi berat serat sabut kelapa terhadap energi impact rata-rata dari hasil pengujian impact ditunjukkan pada gambar 2. Hubungan antara fraksi berat serat dan energi impact mengalami kenaikan dan penurunan energi impact dari fraksi berat serat 0% sampai 4%. Pada fraksi berat serat 0%, terlihat peningkatan energi impact rata-rata dari fraksi berat serat 0% sebesar 205,85 Joule ke fraksi berat serat 1% sebesar 260,575 Joule. Namun, pada fraksi berat serat 2% mengalami penurunan harga energi impact rata-rata sebesar 217,425 Joule. Penurunan energi impact rata-rata ini terjadi dikarenakan pada saat pencampuran antara serat dan resin polyester tidak mencampur dengan merata, sehingga menyebabkan daya rekat antara serat dan resin polyester yang kurang baik pada komposit uji, dan adanya penyebaran serat yang tidak merata pada komposit. Interface serat dan resin yang dihasilkan lemah, sehingga spesimen komposit mudah patah. Pada fraksi berat serat 3%, nilai energi impact rata-rata mengalami kenaikan sebesar 271,725 Joule. Kenaikan nilai energi impact ini disebabkan adanya pertambahan fraksi berat serat yang digunakan dengan volume resin menyebar lebih merata dan serat hampir menutupi permukaan komposit di dalam cetakan. Dikarenakan ukuran serat yang lebih panjang sehingga kondisi serat tersebut menyebabkan serat mampu meneruskan energi yang lebih merata antara serat dengan serat dibandingkan resin sehingga butuh energi yang besar untuk mematahkan spesimen. Pada fraksi berat serat 4%, nilai energi impact rata-rata mengalami kenaikan sebesar 338,6 Joule. Kenaikan energi impact rata-rata ini disebabkan karena fraksi berat serat yang digunakan dapat mempengaruhi kekuatan tarik komposit dan serat menutupi permukaan komposit sehingga lebih dominan dibandingkan volume resin sehingga serat mampu menahan benturan yang diberikan dengan baik. Selanjutnya, terdapat gambar 3 yaitu gambar sampel setelah mengalami patah akibat uji impact. Gambar 3 menunjukkan bahwa spesimen untuk fraksi berat serat sabut kelapa 0% jenis mode patahan yang terlihat lebih dikarenakan adanya matrix ridge, yaitu tidak adanya serat di daerah matrix sehingga menyebabkan komposit menjadi rapuh dan mudah patah pada saat menerima beban. Matrix ridge tersebut disebabkan karena tidak adanya serat yang digunakan, sehingga ruang kosong tanpa ikatan matriks dan serat masih banyak ditemui. Sedangkan pada fraksi berat serat 1-4%, jenis mode patahan yang teramati adalah pull-out yang diakibatkan karena ikatan antara serat dan matriks tidak kuat, sehingga serat terlepas atau tercabut dari matriks, dan jenis mode patahan overload yaitu jenis putusnya serat yang diakibatkan karena batas kekuatan serat dan ikatan yang kuat antara serat dan matriks. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada hasil uji mikroskopik terhadap patahan. Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa fotomikro menggunakan perbesaran 4 kali pada fraksi berat serat 0%, menunjukkan bahwa hasil morfologi permukaan komposit terlihat halus, tetapi masih terlihat adanya gelembung udara yang menutupi permukaan matriks. Sedangkan pada fraksi berat serat 1% sampai 4% menunjukkan bahwa semakin bertambahnya fraksi berat serat pada komposit, maka hasil morfologi permukaan matriks yang terlihat semakin banyak terdistribusi oleh adanya serat. Ini merupakan gambar permukaan mikroskopik hasil patahan uji impact. Untuk kesimpulannya, yang pertama, nilai energi yang diserap
rata-rata tertinggi terjadi pada penambahan fraksi serat sabut kelapa 4% sebesar 338,6 Joule. Yang kedua, nilai energi yang diserap rata-rata terendah terjadi pada penambahan fraksi serat sabut kelapa 0% sebesar 205,85 Joule. Yang ketiga, semakin banyak penambahan fraksi serat sabut kelapa, maka energi yang diserap pada pengujian impact akan semakin besar, karena ikatan antara matriks dan serat sabut kelapa dapat menjadikan material komposit menjadi tahan akan benturan jika dikenai beban. Yang keempat, untuk hasil mode patahan pada fraksi berat 0% yang terlihat adalah mode patahan matrix, sedangkan untuk berat serat 1-4% mode patahan yang terlihat adalah pull out dan overload. Berikut ini merupakan referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.